Artinya benar, langit Indonesia jadi kawasan bebas melintas untuk jet tempur Amerika Serikat. Anda itu Menlu, harusnya punya wawasan luas apa itu perang global. Anda harusnya memberi pandangan selayaknya seorang Menlu akan arti pertahanan dan ketahanan juga keamanan negara yang imbasnya pada rakyat. Tidak seharusnya kita yes man pada Amerika Serikat yang terkesan Indonesia ini budaknya. Peran Anda sangat memalukan mantan Menlu lainnya. DPR RI masih diam dengan segala carut-marutnya pemerintahan ini. Jangan kenyang sendiri dan rakyat dibikin makin susah terus. Oke. Pojok Jabar ya. Ini beritanya, Menlu jelaskan soal izin akses udara untuk Amerika Serikat. Janji tak ancam kedaulatan RI. Wow, ini terlalu berani sih ini. Ini terlalu berani. Sepertinya saya sangat setuju ya dengan kekhawatiran yang dicuitkan oleh akun Embun Pagi ini. Oke. Dan bagaimana komentar dari para netizen? Ayo kita baca di balasan yang paling relevan. Indonesia sudah dijajah oleh Amerika karena dipimpin manusia-manusia bodoh. Dia apa kata bosnya lah, Menlu on macam dia bisa apa? Bebas darat, udara, dan laut. Semua bebas dimasukin Amerika Serikat ya. Negara jadi aneh gini. Ini kayak Boti nggak mau diputus pacarnya, terus bilang janji loh ya. Ya Allah, ini ngurus negara apa ngurus ternak Boti sih? Thanks Jakarta asking for 1,000. Wow. Nuwun sewu. Sewu. Yang lewat ini bukan bapak-bapak atau ibu-ibu atau anak-anak gitu ya, yang kalau lewat, kalau orang Jawa itu lewat di hadapan orang yang lebih tua itu kan harus menunduk, harus merunduk gitu ya, dan sambil mengucapkan nyuwun sewu gitu ya, bukan nuwun sewu. Terus ini ada yang membalas seperti apa? Ngeri banget jika benar Indonesia sudah taken kontrak. Kok bener banget sih perumpamaannya? Aduh lah, udah pasti kayaknya. Jangan hoax. Kok DPR diam? Ya itu dia, makanya kenapa ini? Kemana? DPR kita kemana? Ya kan? Thanks Jakarta asking for 1,000. Aduh ngeri kali loh. Data rakyatnya diobral, langitnya diobral, lautnya diobral, SDA-nya diobral. Ini negara udah kayak, aduh, kayaknya itu kata-kata jorok ya, sampai dikasih banyak bintang. Pemerintah payah dan jahat sama rakyat. Dalam hatinya Trump, aku janji, tapi nggak harus ditepati. Oh gitu. Yang disalahin tetap rakyatnya, pro aseng sama ada anti aseng ya. Lebih buruk dari sebelumnya. Aduh. Pemerintah payah dan jahat sama rakyat ya. Menteri tolol, ingat 1992 sepertinya, pesawat komersial Korea Selatan nyasar masuk udara Rusia, langsung ditembak, dikejar sama jet tempur. 250 penumpang tewas, pesawatnya dari Kanada. Coba ada yang membalasnya kah? Sangat lolot dan gak kompeten. Selama ini Menlunya dari kampus, kali ini Menlunya dari TNI yang tidak terbiasa dilatih nalar dan logika. Mana dari palpok, mana dari parpol lagi, bikin malu. Tahun kemarin Menlu pindah jalur, urusin pilkada. Gubernur harus dipilih oleh DPR, kemungkinan atas perintah Jokowi. Oh, Jokowi lagi ini terbawa. Kok menterinya yang selalu disalahin? Kan semua atas perintah Tuan Prabowo. Adapun semua ucapan menteri dan pejabat semuanya kelanjutan dari perintah Prabowo sebagai presiden. Ya, terus soalnya DPR RI kalau bersuara mengko di-recall karo partene, kan hilang gaji tunjangan, duit rapat seminar, insentif perjalanan dinas plus uang sakune, belum lagi cepretan proyek jatah MBG. Jadi lebih baik diam. Meski kudu ngelus dada ngelihat kelakuane anak buah Opa Wowo. Parahnya negara korup. Ya semuanya memikirkan perutnya masing-masing saja ya pejabat-pejabat itu. Kali ini benar tak berdaya. Aku kira macan Asia, nggak taunya meong. Ya, berarti perjanjian itu sudah ditandatangani kan ya? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah hingga hari ini. Padahal ini yang harusnya rakyat tahu. Ya betul,
Rakyat berhak tahu. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Teorinya begitu. Betul atau tidak? Silahkan tulis ya di kolom komentar. Oke, next comment. Ini artinya Indonesia dah nggak sanggup untuk jaga kedaulatan udara. Padahal baru kemarin kan katanya Mulyono bikin tol langit. Sekarang malah dipakai sama Amrik tolnya ya. Ya maksudnya tol langit emang disediakan buat Mama Rika. Kitanya aja yang nggak paham. Oh gitu. Ya. Hanya manusia yang ngerti dan paham tentang kedaulatan. Loser. Dan dia tidak paham atau gimana ya? Coba di tracking itu Menlu ijazah apa? Balik lagi ke ijazah lagi. Padahal konten ini untuk mendistraksi ya, konten ijazah. Oke. Pasti lulusan keren bang, wong katanya bisa 57 bahasa asing. Waduh, tapi ngomong bahasa Inggris aja gegap, mungkin grogi ya. Belum nyampe otaknya bocah Sugiono ke situ. Bayangkan di rumah lo ada seorang yang angkuh, arogan, dan pembohong Amerika Serikat yang bebas warawiri dengan janji dia tidak akan mengganggu maupun mengambil apapun. Nyaman gak lo? Kemlu, RI, DPR RI, ya kan? Ini sih kelakuan bocah polos atau blow on sih, menunggu jawaban dari pemerintah dan DPR terkait berita ini. Pesawat niaga aja kalau lewat negara orang sudah harus ada izinnya. Apalagi pesawat tempur, langsung selonong boy. Yang punya kuasa wewenang diam kayak banci. Gak paham kedaulatan, mending turun dah. Iya, darat, laut, udara diobral. Oke. Ini bukan Menlu, tapi kerak-kerak Partai Wowo. Semua pejabat gak sesuai dengan skillnya. Ini salah satu contohnya. Gak ada basic diplomat jadi Menlu. Kepala BGN ahli serangga, capek deh ya. Isinya orang-orang tidak kompeten semua. Banyak yang belum tahu bahwa Sugiono ini bukanlah Menlu. Menlu Indonesia saat ini yang benar adalah Prabowo. Makanya kerjanya keliling dunia terus, sedangkan presidennya berkantor di Solo. Oh, gitu. Iya. Yang di Jalan Kutai Utara itu bukan? Ups. Oke deh, kita next komen saja. Komeng ya, masuk akal sambil nangis. Siapa berani jamin Pak Menteri, Freeport sudah dikuasai puluhan tahun, hingga sekarang tidak ada yang dapat memutus kontrak. Menlu kok asbun. Indonesia jadi negara gak ada harganya banget. Janji kok dipercaya, bukti yang penting, Iran aja diinvasi. Ya, Mama Rika itu sudah berkali-kali ingkar janji dengan Indonesia perihal tarif. Kalau ada gerakan rakyat menuduh didanai antek asing. Padahal kedaulatan negara dikemanain, tergadai dalam ketakutan kah ya, digadaikan, titik ya. Sepertinya perlu pemikiran ulang untuk pengawas pemerintahan dan penjaga konstitusi karena DPR RI saat ini banyak diamnya jika ada hanya teriak sendiri dan tidak ada arti dan manfaatnya. Karena tidak ada oposisi, makanya pemerintah dan DPR seenak udel. Ya betul ya, tidak ada oposisi ini pemerintahan Prabowo. Terlalu gemuk ya, gemoy gitu ya. Lah itu sama dengan sudah langgar kedaulatan. Dasar Menlu tidak punya kompetensi. Menlu ya. Menteri kualitas rendah. Menlu paling nggak kompeten sepanjang sejarah. Kuper dan kudet. Di mana kedaulatan negara? Sudah nggak ada gitu ya. Ini Mbak Embun pagi ini rajin sekali menjawab komentar ya. Seperti saya yang juga rajin menjawab komentar dari para netizen yang komentar di kolom komentar. Oke, next comment. Kok percaya janji Amerika? Kan blow on ya, udah tahu terkenal ingkar janji ya. Gobloknya sudah mentok nih. Menlu terbodoh sepanjang sejarah. Parlemen Kim plus kan diketek mereka kak. Ini masalahnya, tak ada oposisi jadinya semena-mena. Omongan macam apa kayak begitu? Habis sudah wibawa bangsa ini. Negara sudah digadaikan sejak rezim Mulyono. Mampusnya kalian rakyat yang agamanya merasa mayoritas dan suci, ternyata kalian digadaikan oleh bajingan yang sedang berkuasa. Kalian hanya dapat tai dari menyembah manusia Amerika, sedangkan kalau menyembah manusia Arab kalian dapat gelar haji. Oh, ini juga salah lagi ya. Berhaji itu tidak menyembah manusia siapa yang disembah?
Oke, jangan ngelantur kemana-mana lah ya. Oke, kembali fokus. Kita kembali lagi membaca komentar. Ini bebarengan dengan kunjungan Presiden ke Rusia, beli minyak mentah Rusia. Mungkin untuk meredam kemarahan Amerika Serikat, jadi dibebaskanlah tuh kawasan udara buat Amerika Serikat. Menunggu Indonesia bubar karena dipimpin oleh Ruwaibidah. Wah, ini. Janji tidak ancam kedaulatan. Berarti sudah dikasih. Ini menteri harus tak turunin. Harus tak turunin. Yang tahu koordinat rumahnya tolong kirim ke IRGC dong. Mau dikirimin roket ya. Pastilah anggota DPR RI akan diam, terlebih mereka yang punya urusan dengan MBG ya. Memang wajar jika negara kita masuk kategori open source. Aduh, karena semuanya bebas digunakan oleh orang lain. Aduh, prihatin sekali lah ya. Ini artinya benar langit Indonesia. Oh, ini tadi ya. Mengupload ulang ya, meretweet ya, Menlu jelaskan soal izin akses udara untuk Amerika Serikat. Janji tak ancam kedaulatan RI. Aduh, bahasanya itu loh. This is the end. Dari sini saya bisa simpulkan bahwa Indonesia sudah bubar dan tidak lagi memiliki kedaulatan negara. Jika negara sudah tidak memiliki kedaulatan, berarti bisa disimpulkan ini negara sudah bubar dan tidak lagi memiliki kepemerintahan yang sah. Jika anakmu nggak dididik dengan baik, maka jangan menyesal anakmu dididik orang lain. Waduh, anak yang terlalu. Aduh, nggak usah dilihat ya videonya ya. Kalau menyangkut anak-anak itu saya suka sedih begitu ya. Oke, baik. Netizen silahkan tuliskan pesan kesan Anda ya, kritik dan saran Anda, komentar Anda, pendapat Anda di kolom komentar yang sudah disediakan ya kan. Ini keresahan kita semua. Menlu kita ini bagaimana ya? Janji tak ancam kedaulatan RI. Aduh, pakai kata janji gitu loh. Ini ngurus negara atau lagi ngurus pacar gitu ya, ngurus pasangan gitu ya, pakai kata-kata janji gitu kan ya. Oke. Silahkan sekali lagi tuliskan pendapatnya di kolom komentar yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk like dan share video ini juga untuk subscribe channel Drama Politik karena hanya di sini, di channel ini akan disajikan banyak sekali drama-drama politik tanah air.